Indonesia stop ekspor santan murah untuk Malaysia. Bangladesh panik gegara harga santan naik tajam. Bro, lu pernah kebayang gak sih? Satu negara bisa kelabakan cuma gara-gara harga santan naik. Hari tu orang heboh beras. Kau punya menteri tipu korang, buat korang menjadi macam orang bodoh, jadi papet. Sekarang kita santan pula. Dunia tahu. Kita boleh tengok ni produk Malaysia nama santan ni. Yang terkena musibah seharusnya ditolong secara betul-betul. Itu malah diambil telurnya. Para warga dengan tega menjarah truk seorang sopir yang membawa banyak beras. Koar-koar soal korupsi, tapi rakyat masih ngejarah truk yang jatuh. Kau ya, yang para pendukungnya Prabowo yang membuat konten Malaysia akan krisis beras, Malaysia akan krisis santan, terus kena belasa dengan orang Malaysia. Orang Malaysia sudah geram. Lihat sendiri sekarang, orang kita aja bila ada truk terbalik, ada kontainer terbalik, itu dijarah telurnya, susunya, dan lain sebagainya. Masih ngatain negara orang. Warganya sendiri macam monyet katanya, geng. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video Malaysia krisis kokonat ataupun krisis santan karena Prabowo Subianto telah menyetopnya, geng. Waduh, kalau mendengar nama Prabowo dan para fan-fannya ini ya, geng, ya para pendukungnya lah kayak gitu ya, geng, ya. Waduh, membuat konten itu, geng, seakan-akan Prabowo tuh di atas langit. Di atas langit masih ada Prabowo, kayak gitu pokoknya ya, geng, ya. Itu hari Prabowo mengguncang dunia, itu hari membuat Malaysia ketar-ketir, itu hari membuat Malaysia terkejut dengan ulah Prabowo Subianto. Yang tahu faktanya aja lah pasti kita akan tertawa ya, geng, ya. Orang Indonesia aja itu tertawa, geng. Bahkan menteri-menteri Indonesia aja udah bilang, menyatakan, geng, bahwasannya kita lebih bodoh daripada orang Malaysia, ataupun bangsa Indonesia lebih bodoh daripada bangsa Malaysia. Seperti itu menyatakan, geng. Masih ada aja membuat konten seperti ini. Ya ditertawakan lah oleh dengan rakyat Malaysia. Gak usah berlama-lama tuh, jangan kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita semua bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen ke bawah, janji jangan begaduh. Oke, kita semua dulu videonya, let's go. Orang Malaysia banyak yang malas. Inilah kakak ini. Kak, di mana-mana pun banyak orang malas. Tergantung di kampung kita, di negara kita juga banyak yang malas. Kak, ini ya di sekeliling kampungku ya, Kak. Banyak juga yang malas, Kak. Sama? Udah dia malas mencuri, tukang penyabu. Mendinglah kita kalau malas tapi nggak nyusahkan orang. Ini udah malas nyusahkan orang. Di mana-mana itu banyak orang malas, Kak. Jadi jangan cap negara orang ini banyak malas, orang itu banyak malas, orang apa banyak malas. Di mana-mana itu banyak orang malas, Kak. Jangan jauh-jauh lah. Di sekeliling kakak tengok itu pasti banyak juga yang malas kan. Kadang ada lakinya yang nggak kerja, bininya di rumah. Ada juga yang kayak gitu di sekeliling kita, di kampung kita. Jangan bilang-bilang orang malas. Di mana-mana ada orang malas. Jangan bilang negara orang malas, ini malas apalah. Di kampung kita pun banyak yang malas. Bukannya di mana di sini aja, di kampung kita lagi banyak malas. Udah lagi banyak malas nyusahkan orang, mencuri pula. Itulah kakak ini nggak mengaca dengan situasi sekeliling kita itu kayak mana. Jadi janganlah bilang di negara orang malas kalau sekeliling kita aja masih banyak yang malas. Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Indonesia stop ekspor santan murah untuk Malaysia. Bangladesh panik gegara harga santan naik tajam. Bro, lu pernah kebayang gak sih? Satu negara bisa kelabakan cuma gara-gara harga santan naik. Wih. Yap, itu yang lagi kejadian di Malaysia. Wow. Negara tetangga kita itu sekarang panik parah gara-gara pasokan kelapa dari Indonesia lagi seret. Dan tahu gak sih, ini bukan sekadar soal harga doang. Habislah lepas ni kan. Tak ada santan. Tidak. Habis nak bawa selamat macam mana? Halo Indonesia, tolonglah kono. Janganlah kau buat kami macam ni. Bodoh dia. Hari tu orang heboh beras.
kau punya menteri tipu korang, buat kau menjadi macam orang bodoh, jadi papet, kau percaya, kau hina-hina orang macam-macam, kau fitnah orang Malaysia macam-macam. Beras kau pergi ke Singapura minta, tolonglah jual, belilah beras kami, tolonglah kami mempunyai masalah ni. Ni duit rupiah dah boleh lap tahi ni. Sekarang cerita santan pula. Aku tak tahu besok apa, tempe. Tempe kami istimewa. Kami membalutnya dan menjumbatkan dia dalam apam-apam. Daripada yang tua, dia masam sikit. Yang muda, dia masam, dia manis sikit je. Nak lagi sedap, kami ada istimewa punya apam yang digerudi oleh Belanda. Habis 15 terus. Aduh, bodoh tadi malu. Kau seronok buat benda-benda macam ni Korang seronok Kat Malaysia ni, kau tengok kau kelapa pun tak habis pakai lah weh. Alah, kau nak ekspor tak payah. Kau angkat simpan je kelapa kau tu. Pagi kau buat, kau minum santan. Tengah hari kau buat apa ni, kau cecah dengan sabut kelapa. Sabut kelapa tu. Petang, malam pula kau buat goreng tempurung goreng kicap. Bagi IQ yang 78 ni makan. Kesian weh. Bangsa yang bodoh membodoh-bodohkan diri sendiri untuk kasih orang tengok. Tak habis-habis nak banding dengan Malaysia. Orang ni kelakar weh. Ni Jawa-Jawa yang panggil Jawa bodoh tu. Dan jebeng-jebeng nanti kau cerita pula tempe tau. Tempe kami istimewa. Ini yang tua punya. Sedikit masam. Yang muda sikit, manis. Nak yang istimewa punya, yang dah tua-tua kerepot-kerepot yang pernah digerudi oleh orang Belanda. Siapa kata Malaysia tak power? Malaysia mendunia tahu. Kita boleh tengok ni produk Malaysia. Nama santan ni. Ada dekat Jepun guys. In Malaysia ni produk Malaysia. So Malaysia mendunia guys. Dan ni adalah kedai makanan halal yang ada dekat Jepun. Korang tengah beli barang-barang dapur. Ni kedai makanan halal. Nak dapatkan makanan dekat sini boleh. Ada buah-buahan, sayur-sayuran, makanan mentah pun ada. So nak cari kedai makanan halal dekat Jepun sekarang ni dah senang dah. Tak macam dulu. Dulu mungkinlah susah sikit. Tapi sekarang ni dah senang dah. So nak cari macam mana? Boleh type je dekat Google Maps. Lepas tu akan jumpalah kedai makanan halal. Type halal food ataupun halal shop near me. Macam tu. Ni beras ada. Semua benda ni halal. Habislah geng. Para pendukungnya Prabowo ini kena belasah dengan orang Malaysia. Iya, mengada-mengada aja geng. Malaysia krisis kokonat setelah Prabowo stop kokonat ke Malaysia. Di Malaysia tuh melimpah. Sampai aja produk Malaysia, santan itu mendunia. Lihat aja, ya Allah ya Rabbi, dari pada memikirkan untuk membuat konten seperti itu. Pikirkan dalam negara kita sendiri. Rakyatnya kalang kabur, rakyatnya lagi kesusahan untuk mencari pekerjaan, untuk ekonomi kita tidak stabil dan lain sebagainya. Nah, contohnya yang akan Iki reaction berikut ini, geng. Kenapa demikian? Iya, warga di Jawa Tengah mencuri warga Sumatera Barat menolong. Apa maksudnya ini? Aduh, kayaknya pelik, kita simak dulu bersama-sama. Ini pokoknya konteksnya ya seperti biasa lah ya kan ya. Warga Indonesia kalau sudah terjadi musibah, terjadi bencana, orang apa membuat apa itu akan dimutilasi langsung. Apa itu mutilasi bang? Ya kita semua dulu bersama-sama. Let's go. Kalian wajib tahu ini warga di daerah Purbalingga menjara mengambil truk yang isinya telur jatuh, dan ini warga Minangkabau, Sumatera Barat, daerah Padang membeli dan menolong truk yang isinya telur juga. Warga di daerah Purbalingga ini menjara mengambil truk yang isinya telur jatuh. Saya teringat video sebelum kejadian ini kemarin di daerah Padang, Sumatera Barat. Truk yang isinya telur juga terjatuh, dan apa yang terjadi? Warga Padang, Sumatera Barat bukan menjara, malah membeli. Walaupun telur itu retak tetap dibeli. Kasihan. Berpikir, kasihan udahlah truknya rusak, jatuh. Supirnya juga kasihan, kena marah bosnya. Warga Sumatera Barat membeli. Saya bukan warga Padang, saya sudah lama tinggal di sini. Memang saya akui tinggal di sini aman banget, senang banget saya tinggal di sini. Dan terima kasih banyak, respect banget buat warga Padang, Sumatera Barat masih menjunjung tinggi adat Basandi, syarat-syarat Basandi kita dulu. Dan bukan cuma ini, lihat di video-video lainnya, bukan cuma ini, kejadiannya juga ada kemarin yang
jeruk, ada juga barang-barang yang jatuh. Mereka bukan menjarah, malah menolong, gotong royong. Memang keren banget. Hilangnya rasa empati. Itu bukannya ditolong, tapi itu menambah beban. Orang terkena musibah seharusnya ditolong secara betul-betul. Itu malah diambil telurnya. Nggak mampu yang mau beli telur. Katanya rakyatnya paling bahagia, tapi nggak mampu membeli telur. Negara mana lagi kalau bukan negara Indonesia? Ya, betul-betul. Lur ke bakal merengkotokan ke nuturin dok ke. Semalam JP udah tengok berita viralnya di mana di Purbalingga di Indonesia lah. Sebuah truk membawa muatan telur kecelakaan ya. Truk itu terbalik, telur-telur di dalam tuh habis berterabur keluar, tercampak keluar. Mirisnya, masyarakat di situ bukannya nolongin, malah mereka menjarah telur-telurnya. Yang lebih sangat disayangkan sekali, yang menjarah telur-telur ini ibu-ibu ikut menjarah. Waduh. Udah tahun 2026 ini Bu. Hah? Kejadian-kejadian kayak gini ya dari tahun 2023 lagi udah ada. Ada yang truk membawa muatan mie instan terbalik, mie instannya diambil juga. Marilah kita ubah mentaliti kita. Nah, sebagai rakyat Indonesia tolong ubah mentaliti ya. Kalau ada truk-truk kecelakaan gini, barang-barangnya jangan dijarah, ditolongin. Malu kita. Para warga dengan tega menjarah truk seorang sopir yang membawa banyak beras. Karena kasihan lihat berasnya dicuri sama warga di sana, bapak-bapak ini pun nekat membawa kabur truk tersebut. Dan kemudian ia amankan, agar beras di dalam truk tersebut tak diambil warga yang memanfaatkan keadaan. Toke yang punya mobil ini saya sudah menyelamatkan mobilmu ya Toke. Mobilmu kami udah selamatkan. Ini ya Toke, nah, tinggal ini berasmu ya di atas. Koar-koar soal korupsi, tapi rakyat masih ngejarah truk yang jatuh. Aduh, mengecewakan sekali ya terjadi di salah satu daerah negara kita tercinta. Di mana ada satu video yang memperlihatkan sebuah truk pengangkut susu yang mengalami kecelakaan hingga terbalik jatuh. Bukannya langsung membantu sopir yang sedang kesulitan atau membantu untuk membersihkan jalan, sejumlah warga yang berada di lokasi malah justru mengambil produk susu yang berserakan dari truk tersebut. Kejadian ini pun langsung ramai di media sosial dan memicu banyak sekali kritik dari netizen. Ya gimana ya, ada truk kecelakaan malah mereka memanfaatkan keadaan untuk keuntungan pribadi tanpa mikirin perasaan dari sopir korban kecelakaan yang harus menanggung semua kerugian. Padahal sudah banyak kasus-kasus yang serupa di beberapa daerah. Salah satunya truk jatuh yang ada di Bandung ini, Tasikmalaya sampai Bali. Yang bikin respect adalah rakyat masih saling bantu, gak cuma mikirin untungnya doang. Tapi untuk kasus kali ini bener-bener mengecewakan karena rakyatnya pada berjiwa monyet. Kau ya, yang para pendukungnya Prabowo yang membuat konten Malaysia akan krisis beras, Malaysia akan krisis santan, terus kena belasa dengan orang Malaysia. Orang Malaysia sudah geram. Lihat sendiri sekarang, orang kita aja bila ada truk terbalik, ada kontainer terbalik, itu dijarah telurnya, susunya, dan lain sebagainya. Masa ini ngatain negara orang? Warganya sendiri macam monyet katanya, geng. Waduh. Ya Allah, ya Rabbi. Malu tidak? Ya tentunya malu dong kayak gitu ya geng, selaku warga Indonesia. Kenapa demikian? Iya, kita itu memang mentalitinya seperti itu geng, menjarah dan merampas. Ngatain masih koruptor dan lain sebagainya, namun warga sendiri masih seperti itu, kan malu geng kayak gitu ya geng ya. Jadi perbaiki diri, kita harus simak diri, kita harus tahu diri juga. Kalau mau cemoh negara orang, negara kita udah baik atau belum? Negara kita udah bagus atau belum? Rakyat kita ada bagus atau belum? Ya, meskipun ada juga yang sebagian kayak gitu ya, geng ya. Ada yang menolong, ada yang membantu, masih namun kebanyakannya masih truk terbalik itu masih ada jadi sasaran para warga kayak gitu ya, geng ya. Bukan saling menolong, malah saling mencemooh atau mengambil kayak gitu ya, geng ya. Wah, kasihan banget sih yang memiliki produk ini. Pasti kalau orang luar berinvestasi kepada Indonesia, membuat produk di Indonesia, kalau sudah terkendali habis lah.
nggak balik modal kau. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa bunda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.